Putusan selah Mahkamah Internasional ICJ terkait gugatan hukum Afrika Selatan yang menuding Israel melakukan genosida bagi warga Gaza tidak memerintahkan gencatan senjata di Gaza. Apakah putusan ini memiliki daya tekan yang kuat dan mengikat secara hukum? Kami bahas bersama Sigit Rianto, Guru Besar Hukum Internasional UGM. Selamat sore Pak Sigit. Selamat sore Mbak Tiffany. Oke, Pak Sigit, kita tahu sampai dengan hari ini Israel terus melancarkan agresinya ke jalur Gaza. Korban juga masih terus berjatuhan. Artinya putusan dari ICJ ini tidak sepenuhnya dipatuhi oleh Israel. Nah, apa konsekuensinya sebenarnya jika Israel tidak tunduk atau tidak patuh terhadap putusan dari ICJ ini, Pak Sigit? Baik, terima kasih Mbak Tiffany. Jadi pertama, putusan ini sebenarnya baru merupakan putusan sela atau interim decision. Karena sebenarnya kasus utama sendiri masih bergulir dan mungkin akan makan waktu beberapa tahun ke depan. Namun demikian dari putusan sela ini memang mengindikasikan pendapat yang sangat keras dari lembaga hukum internasional, khususnya Mahkamah Internasional, di mana kasus yang berkaitan dengan tindakan Israel itu dibawa ke proses adjudikasi internasional. Dan 15 hakim menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan itu harus dihentikan, serta Israel harus mengambil semua cara, melakukan semua usaha untuk menghentikan tindakan itu dan menghentikan operasi militer, serta memberikan laporan kepada Mahkamah Internasional tentang apa yang dilakukan, apakah konsisten dengan apa yang sudah diputuskan yang pertama tadi. Jadi memang kita tahu bahwa Israel sangat mengabaikan beberapa keputusan organisasi internasional, termasuk Mahkamah Internasional. Tetapi dengan komposisi pendapat hakim yang mayoritas menyatakan bahwa Israel melakukan tindakan yang harus dihentikan, itu berarti ada konfirmasi tentang dugaan genosida di Gaza yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina. Oke. Ini adalah keputusan yang pertama kali dalam bentuk keputusan adjudikasi internasional atau keputusan hukum. Yang sebelumnya selama ini hanya merupakan pendapat atau upaya-upaya politik saja. Oke, Pak Sigit, artinya apakah putusan sela atau putusan sementara dari ICJ ini memiliki atau tidak memiliki daya tekan yang kuatkah secara hukum dan apakah ini mengikat secara hukum? Kalau mengikat, jelas bahwa keputusan dari Mahkamah Internasional atau International Court of Justice itu final and binding. Kemudian apakah itu ada daya tekan? Kalau kita melihat dari keputusannya itu kan ada kewajiban untuk melakukan reporting atau laporan yang dilakukan oleh Israel tentang usaha menghentikan tindakan-tindakan yang diduga berindikasi sebagai tindakan genosida terhadap warga Palestina di Gaza itu. Jadi tentu masyarakat internasional masih akan menunggu perkembangan berikutnya karena masih ada juga kasus-kasus yang lain yang dibawa ke Mahkamah Internasional oleh negara-negara lain seperti Afrika Selatan dan beberapa negara yang kemudian akan menyusul. Oke, Pak Sigit, karena ini sifatnya masih masih berada di putusan sela atau putusan sementara, artinya masih menunggu perkembangan ke depannya. Nah, apakah nantinya ke depannya memungkinkan bagi ICJ sendiri untuk bisa memberikan putusan bagi Israel untuk menyetop genosida atau mendesak dilakukannya gencatan senjata seperti yang selama ini diserukan oleh banyak negara? Saya kira kemungkinan itu sangat terbuka, seperti yang dikatakan, karena ini ada beberapa kasus yang masuk ke ICJ. Pertama adalah gugatan dari Afrika Selatan itu. Yang kedua adalah ada permintaan advisory opinion dari Majelis Umum PBB yang melakukan permintaan kepada Mahkamah Internasional untuk melakukan justifikasi atau mengindikasikan bagaimana parameter hukum terhadap apa yang sudah dilakukan Israel ini selama ini. Artinya sebenarnya dengan keputusan sela ini merupakan dasar yang lebih kuat untuk kasus-kasus hukum yang sekarang juga sedang berproses di Mahkamah Internasional. Karena dengan demikian indikasi ini sangat kuat dari Mahkamah Internasional maupun dari masyarakat internasional bahwa Israel memang harus menghentikan apa yang selama ini sudah dilakukan. Oke.
Masih banyak kasus-kasus yang kini masih dalam di mejanya Mahkamah Internasional selain kasus agresi Israel terhadap Palestina atau terhadap Gaza. Nah, artinya untuk masalah ini kira-kira prediksi atau posibilitas sampai akhirnya bisa meminta Israel untuk melakukan gencatan senjata, berapa lama posibilitas waktunya? Itu akan menunggu sampai ada keputusan yang final, baik dari keputusan yang berkaitan dengan kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan, dan tentunya juga keputusan tentang advisory opinion atau fatwa hukum yang diajukan oleh majelis. Dengan keputusan sela ini sebenarnya sudah punya dasar yang kuat bahwa Israel harus menghentikan operasi militernya di wilayah Gaza karena itu dianggap berpotensi atau mengindikasikan terjadinya tindakan genosida. Dan ini sebenarnya akan sangat panjang rentetannya karena kalau kita melihat apa yang dimintakan oleh majelis bukan hanya soal genosida saja, tetapi juga kejahatan perang dan kejahatan melawan perdamaian serta legalitas dari pendudukan yang dilakukan oleh Israel selama ini. Oke, baik. Singkat saja Pak Sigit, terkait dengan masalah UNRWA juga, ini juga menjadi sorotan sekarang dunia internasional. Anda melihat apa dampak dari donasi UNRWA yang dicabut? Sampai berapa lama kondisi ini dapat berlangsung? Karena ini mengancam warga Palestina, khususnya yang ada di jalur Gaza. Ya, sebenarnya ini sangat disayangkan dan sangat memprihatinkan karena penghentian donasi yang dilakukan oleh beberapa negara donatur terhadap UNRWA ini adalah mengingkari komitmen mereka sesuai dengan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa diberikan oleh Majelis Umum tahun 1949. Ini tentu dalam tanda petik akan memberikan unfair punishment terhadap pengungsi atau warga Gaza yang berada di bawah perlindungan UNRWA maupun warga lain yang sekarang juga masuk ke infrastruktur atau fasilitas yang dikelola oleh UNRWA. Nah, ini menunjukkan bahwa ada pencampur adukan antara tanggung jawab kemanusiaan dengan konflik yang terjadi di antara Israel melawan Palestina yang didukung oleh negara-negara yang terutama adalah bagian dari mereka adalah negara donor ini. Dan sebenarnya tindakan ini sangat unfair karena tindakan ini didasarkan kepada alasan sebagian dari staf UNRWA itu mendukung atau terlibat di dalam serangan 7 Oktober di Gaza itu. Sementara UNRWA sendiri sudah melakukan prosedur karena menghentikan mereka yang diduga terlibat. Bahkan ada 130 lebih dari staf dari UNRWA itu yang menjadi korban kekerasan dari tentara Israel. Dan ini tidak diperhatikan, padahal ini adalah tindakan yang tentu saja sangat disayangkan karena serangan terhadap pejabat internasional PBB, dan ini adalah korban yang terbesar yang pernah dialami oleh staf PBB dalam menghadapi situasi konflik. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Sigit Rianto, Guru Besar Hukum Internasional UGM, sudah berbagi analisisnya di CNN Indonesia Connected sore hari ini. Selamat sore Pak Sigit. Selamat sore Mbak Tiffany.